Shalom saudaraku, selamat pagi. Senang sekali rasanya kita boleh berjumpa kembali hari ini untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita sungguh bersyukur oleh karena kasih anugerahnya kita masih diberi kesempatan untuk dapat melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Saudaraku, biarlah terus kasih karunia-Nya dilimpahkan kepada setiap kita dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa Tuhan Allah, Tuhan yang setia, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi setiap kita dimanapun saat ini berada. Saudaraku, dari Pekanbaru Indonesia, saya menyapa saudara yang setia mengikuti renungan harian ini. Mari kita bersama-sama satukan hati dan mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur atas setiap kemurahan, kebaikan yang kami rasakan. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik bagi setiap kami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat menikmati hadirat Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama bersekutu, kami rindu lebih dalam lagi untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami, layakkan kami, ajar kami Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami percaya setiap kami dipuaskan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang berjudul Jadilah Tenang. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 116. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi selamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Aku mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Saudaraku, persoalan bertimbun dan tidak pernah kunjung selesai. Belum lagi satu yang beres, masalah berikutnya sudah muncul. Dan ini bisa membuat orang-orang depresi. Orang-orang jahat ada di mana-mana. Perampok, maling,
penipu, orang-orang yang punya niat jahat lainnya bisa membuat jiwa kita resah. Keadaan yang sedang panas, biaya hidup melambung, mengalami kesulit keuangan, terlilit hutang, dan bingung mencukupi biaya sekolah anak. Demikian banyak membuat orang tidak merasa tenang. Masalah-masalah kehidupan yang melanda membuat sebagian orang mengalami banyak hal, yaitu ketidaktenangan di dalam jiwa. Ada begitu banyak orang yang sulit tidur karena terlalu banyak pikiran. Ada pula yang begitu bangun pagi sudah langsung diserang stres dan kekalutan. Saudaraku, jika kita biasakan stres merajalela dalam hidup kita, hal kecil dan sepele sekalipun bisa membuat kita stres. Jika dibiarkan, stres bisa membuat kita sakit, bahkan membunuh kita. Tapi tidak mengapa. Di tengah budaya yang justru menyukai konflik dan sensasi, ketenangan bisa dibilang bagaikan seni yang hilang. Dalam hal yang berbeda, seringkali kita begitu cepat membalas kritik ataupun mengumumkan ketidaksukaan kita, khususnya saat kita berada di depan masalah. Yang seharusnya kita lakukan adalah menenangkan diri. Semakin kita mampu tetap tenang, semakin ringan dan bahagialah kita. Bersikap tenang tidak berarti bersikap sedingin es atau memendam emosi, melainkan melatih pengendalian diri kita agar bisa mendamaikan situasi, mencegah beban pikiran, sakit hati, rasa berat, rasa kecewa, dan bahkan duka cita. Bersikap tenang berarti menolak menggigit umpan emosi dan memilih merespons dengan benar dan tenang. Pemazmur pun sepertinya merasakan penderitaan yang luar biasa di dalam hidupnya waktu itu. Ia sadar bahwa dirinya tidak berdaya, lemah, dan tak mampu berbuat apa-apa lagi untuk menyelamatkan hidupnya dari ancaman, bahkan yang disebut dengan badai kehidupan. Akan tetapi, di saat ia merasa bahwa sudah tidak ada jalan lagi untuk mendapatkan keselamatan, di saat seperti itulah ia merasakan kuasa pertolongan tangan Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Saat kita merasa ada ketegangan yang meningkat, mari saudaraku, ingatkanlah diri kita dan katakan kepada kita bahwa firman Tuhan yang tertulis di Mazmur ini, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara, ingatlah ayat ini dan bersikaplah tenang sebelum melupakan ataupun melakukan tindakan apapun. Janganlah seperti seorang ibu rumah tangga yang memiliki banyak anak. Saya tidak bisa merapikan rumah menjadi bersih seperti yang diinginkan sebelum semua orang meninggalkan rumah di pagi hari dan sampai kembali mereka ke rumah. Ia begitu panik memikirkan ketidakmampuannya untuk menjadi sempurna, sehingga mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketidaktenangan di dalam dirinya. Ternyata sikap demikian muncul karena seakan adanya bagian-bagian yang menuntut untuk membereskan semua hal, membersihkan rumah, bahkan tugas-tugas rumah tangga lainnya. Dan saudaraku, kenyataannya tak sedikit orang yang merasakan atau menciptakan tekanan yang dialami. Saudara, mari kita ingat bahwa pemazmur ini mengajak semua orang yang mengalami badai kehidupan untuk kembali tenang. Tenang karena ada Tuhan yang menyertai kita. Tenang karena ada Tuhan yang memberi kita kekuatan untuk membangun kembali kehidupan kita. Tenang karena bersama Tuhan kita bisa melewati perkara-perkara yang mustahil. Saudaraku,
Gambarkanlah ketenangan ketika kita berada dekat dengan Tuhan. Apakah kesulitan untuk mendapat ketenangan itu hambatan dan tantangannya? Hal-hal yang bisa meyakinkan kita untuk tetap menenangkan diri dalam situasi terburuk dalam hidup kita. Teruslah kita untuk tinggal di dalam kebenaran, karena di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera, dan akibat kebenaran di situ akan tumbuh ketenangan, damai sejahtera, dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, mulailah tersenyum, kecaplah bahwa Tuhan itu baik, dan mari kita ajak jiwa kita untuk kembali tenang. God is ready to give His blessing to you. Amin. Mari satukan hati kita dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami percaya kalau hari ini kami dapat tenang, kami hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita. Karena roh Tuhan, karena firman Tuhan yang mengubah kami, karena Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Kami terus mau membangun persekutuan dengan Tuhan. Firman-Mu hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat setiap kami, anak-anak-Mu dimanapun saat ini berada. Kuduskan, berkati ya Tuhan. Engkau menjadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang menang di dalam setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang luar biasa, yang memberikan kami damai sejahtera yang tidak berkesudah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat dalam beraktivitas saudaraku. Have a great day and God bless you all.